Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang golongan halogen. Materi yang kami bawakan yang pertama, kecenderungan golongan halogen, yang kedua, unsur-unsur halogen, yang ketiga, sifat fisika kimia golongan halogen, yang keempat, kegunaan golongan halogen, yang kelima, reaksi-reaksi dan senyawa-senyawa yang terbentuk, yang keenam, sifat anomali fluorin, yang ketujuh, oksida halogen, dan yang kedelapan, asam dan anion halogen. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, masing-masing anggotanya bisa teman-teman lihat di slide. Materi yang pertama mengenai pengenalan golongan halogen. Golongan halogen terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Mereka terletak di grup 17 atau golongan 7A dalam tabel periodik. Unsur-unsur ini memiliki konfigurasi elektron yang hampir lengkap dengan 7 elektron valensi. Selanjutnya yaitu kecenderungan dalam golongan halogen. Kecenderungan umum dalam golongan halogen adalah meningkatnya ukuran atom dan jarak ionik dari atas ke bawah. Yang kedua, energi ionisasi cenderung menurun dari atas ke bawah. Yang ketiga, elektronegativitas cenderung menurun dari fluorin ke astatin. Selanjutnya yaitu sifat-sifat golongan halogen. Yang pertama, halogen umumnya berwujud gas atau cairan pada suhu kamar, kecuali bromin yang berwujud cairan dan iodin yang berwujud padatan. Yang kedua, mereka sangat reaktif dan cenderung membentuk senyawa yang cepat. Yang ketiga, unsur-unsur ini memiliki warna yang khas, seperti fluorin berwarna kuning pucat, klorin berwarna kuning hijau, bromin berwarna merah coklat, iodin berwarna ungu hitam, dan astatin berwarna hitam. 4. Kegunaan golongan halogen. Unsur-unsur yang berada dalam golongan halogen memiliki kegunaan, antara lain, pertama, unsur fluorin. Fluorin digunakan dalam industri kimia, pemurnian uranium, dan proyeksi sinar X. Unsur klorin digunakan dalam pembuatan PVC, disinfektan, dan pemutih. Unsur bromin digunakan dalam pembuatan bahan api buatan, obat-obatan, dan bahan pensteril. Iodin digunakan dalam fotografi, sterilisasi, dan sebagai tambahan dalam makanan. Unsur astatin memiliki kegunaan terbatas dan hanya digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang kelima, reaksi dan senyawa-senyawa golongan halogen. Pertama, golongan halogen dapat membentuk senyawa dengan logam, non-logam, dan unsur lainnya. Kedua, mereka cenderung membentuk senyawa ionik dengan logam seperti natrium klorida atau NaCl. Dalam reaksi redoks, halogen cenderung menerima satu elektron untuk membentuk ion halida negatif atau halide, misalnya ion klorida atau Cl-. Keempat, oksida halogen adalah senyawa yang terbentuk saat halogen bereaksi dengan oksigen. 5. Asam halogen adalah senyawa yang terbentuk saat halogen bereaksi dengan air menghasilkan asam halogenat, misalnya asam klorida atau HCl. Yang terakhir, anion halogen adalah ion negatif yang dihasilkan saat halogen menerima satu atau lebih elektron, misalnya ion klorida atau Cl-. Yang keenam, sifat anomali fluorin. Fluorin memiliki sifat unik di antara golongan halogen. Ia memiliki energi ionisasi tertinggi dan elektronegativitas tertinggi. Fluorin sangat reaktif dan mudah membentuk senyawa dengan unsur lainnya. Yang ketujuh, oksida halogen. Oksida halogen adalah senyawa yang terbentuk dari gabungan unsur halogen dengan oksigen. Unsur halogen terdiri dari fluor,
klorin, bromin, iodin, dan astatin. Oksida halogen dapat memiliki berbagai rumus kimia tergantung pada unsur halogen yang terlibat. Berikut adalah beberapa contoh oksida halogen yang umum. Yang pertama, fluorin oksida atau F2O. Senyawa ini terbentuk dari reaksi fluorin dengan oksigen. Ia memiliki struktur linear dan berupa gas berwarna kuning pucat. Oksida ini sangat reaktif dan mudah terbakar saat terkena udara. Yang kedua, klorin oksida atau Cl2O. Senyawa ini terbentuk dari reaksi klorin dengan oksigen. Ia memiliki struktur planar dan berupa gas berwarna kuning kecoklatan. Oksida ini juga reaktif dan dapat bereaksi dengan air membentuk asam klorat atau HClO3. Yang ketiga, bromin oksida atau Br2O. Senyawa ini terbentuk dari reaksi bromin dengan oksigen. Ia memiliki struktur planar dan berupa cairan berwarna merah pekat. Oksida ini bersifat asam dan dapat bereaksi dengan air membentuk asam bromat atau HBrO3. Yang keempat, iodin oksida atau I2O. Senyawa ini terbentuk dari reaksi iodin dengan oksigen. Ia memiliki struktur planar dan berupa padatan berwarna kuning. Oksida ini juga bersifat asam dan dapat bereaksi dengan air membentuk asam iodat atau HiO3. Asam dan anion halogen. Asam halogen adalah senyawa asam yang terbentuk dari reaksi antara unsur halogen dengan hidrogen. Ketika halogen bereaksi dengan hidrogen, mereka membentuk senyawa asam yang memiliki sifat asam dalam larutan. Beberapa contoh asam halogen yang umum dijumpai. Yang pertama adalah asam fluorhidrik dengan rumus kimia HF. Asam ini terbentuk dari reaksi antara fluorin dengan hidrogen. Ia merupakan asam yang kuat dan reaktif. Asam fluorhidrik digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti dalam produksi senyawa organik dan lain-lain. Asam klorida dengan rumus kimia HCl. Asam ini terbentuk dari reaksi antara klorin dengan hidrogen. Ia merupakan asam yang kuat. Asam klorida digunakan dalam industri kimia, seperti dalam produksi PVC, polivinil klorida, pengolahan air, dan dalam produksi garam meja. Yang ketiga, asam bromida dengan rumus kimia HBr. Asam ini terbentuk dari reaksi antara bromin dengan hidrogen. Ia juga merupakan asam yang kuat. Asam bromida digunakan dalam sintetis senyawa organik, farmasi, dan dalam industri fotografi. Keempat, asam iodida dengan rumus kimia Hi. Asam ini terbentuk dari reaksi antara iodin dengan hidrogen. Ia juga merupakan asam yang kuat. Asam iodida digunakan dalam sintetis senyawa organik, dalam industri pemrosesan logam, dan dalam produksi bahan kimia lainnya. Anion halogen adalah ion yang dihasilkan saat atom halogen menerima satu atau lebih elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Anion halogen memiliki muatan negatif dan memiliki nama yang serupa dengan unsur halogen, tetapi diakhiri dengan akhiran ida. Misalnya fluor menjadi fluorida, klorin menjadi klorida, bromin menjadi bromida, dan iodin menjadi iodida. Sekian presentasi dari kelompok kami, sampai jumpa di kelas kawan.